Menarik benang merah. Melewati berbagai pelajaran kehidupan, kadang akan membuat umat manusia tiba pada sebuah pertanyaan. Apakah tujuan dari kehidupan ini sesungguhnya? Mengapa kita terlahir ke bumi? Mengapa kita lahir pada ras atau suku tertentu? Mengapa kita bertemu dengan teman, sahabat dalam hidup kita? Apakah hal tersebut hanyalah kebetulan demi kebetulan? Atau sebuah keteraturan yang menuntun kita untuk bertumbuh? Pertanyaan mengenai arti serta asal-muasal kehidupan sudah banyak dituangkan oleh para filsuf menjadi ide-ide populer yang kemudian dipegang sebagai jawaban oleh masyarakat kita. Sehingga umat manusia hanya menerima konsep atau ide dari para filsuf terdahulu dan tidak lagi mempertanyakannya secara individual. Umat manusia sudah cukup puas dengan jawaban yang disajikan pada buku-buku yang berada pada rak toko dengan judul filosofi. Ketika disajikan dengan jawaban, entah jawaban tersebut benar atau salah, maka umat manusia yang selama ini terprogram untuk menjadi makhluk yang penurut akan menerima jawaban yang diberikan kepada mereka mentah-mentah. Bagaimana umat manusia menerima jawaban dari orang lain sebenarnya tergantung kepada tingkat intelektual mereka. Sehingga, seringkali ketika pertumbuhan jiwa seseorang masih begitu muda, maka mereka butuh jawaban dari orang lain sebagai panutan. Namun, ketika kita mulai lihai menggunakan intelek kita akan mulai mempertanyakan banyak hal dan tidak jarang terbangun dari matriks 3D. Kemudian, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk tiba pada kesadaran kolektif dan terbangun dari ilusi di matriks 3D? Melihat pertumbuhan kesadaran umat manusia yang saat ini begitu bervariasi, kita tidak dapat memprediksi kapan kesadaran kolektif akan tercapai. Namun, satu hal yang pasti, kesadaran ini hanya dapat kita rasakan ketika kita mampu melakukan transformasi diri secara individu terlebih dahulu. Maka, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan jiwa adalah tanggung jawab kita sendiri. Masing-masing jiwa sudah memiliki perencanaannya sendiri sebelum terlahir di bumi. Entah peran yang akan mereka mainkan, pelajaran yang ingin mereka rasakan, keluarga tempat mereka lahir, serta kontrak dengan jiwa lain selama hidup di bumi. Perencanaan ini begitu kompleks, sehingga ketika kita melewatkan kesempatan untuk bertumbuh di kehidupan kita saat ini, kita tidak mengetahui kapan kesempatan berikutnya akan hadir, karena perencanaan yang kita lakukan akan terikat dengan perencanaan jiwa lain ketika kita memiliki begitu banyak anyaman karma dengan jiwa-jiwa lainnya. Inilah mengapa kita harus mulai bijak dalam memberikan respon, baik itu berupa perkataan maupun tindakan kepada orang lain. Kita tidak ingin terus-menerus menambah kompleksitas rajutan karma yang kita miliki, karena rajutan ini akan terus mengikat kita untuk terlahir berulang kali. Kemudian, bagaimana kita bisa mulai untuk mengurai jalinan karma yang begitu runyam tersebut? Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai pelajaran kehidupan yang membuat kita merasa menderita sebenarnya berasal dari buah karma kita sendiri. Bukankah kita ingin melampaui karma kita sehingga kita bisa hidup dengan bebas? Hal yang dapat kita lakukan untuk mulai mengurai benang kusut dari karma kita adalah dengan melihat ke belakang bagaimana kita sudah menjalani hidup. Hal ini adalah bentuk dari kontemplasi atau introspeksi diri, di mana kegiatan ini paling banyak dihindari oleh manusia karena dengan menyalahkan orang lain, mereka dapat berlari dari kegelapan jiwa mereka sendiri. Padahal, hanya dengan merangkul kegelapan jiwa kitalah, kita mampu melihat di perspektif yang lebih tinggi, bagaimana kita melepas jalinan karma kita sendiri. Ketika melihat ke belakang, kita bisa mulai ketika kita masih kecil. Bagaimanakah hubungan kita dengan orang tua kita? Apakah kita menerima kasih sayang, dikontrol, atau diberikan kebebasan untuk memilih hal yang kita suka? Dari pertanyaan ini, kita sudah bisa melihat bagaimana kita kemudian bertumbuh. Sebagai contoh, kita terlahir dengan kedua orang tua yang sibuk bekerja, sehingga kita terbiasa berangkat dan pulang sekolah sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, dan belajar memecahkan masalah yang kita temui di sekolah sendiri. Hal ini sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi individu mandiri yang tidak bergantung dengan orang lain. Karena di usia yang begitu muda,
kita menjadi terbiasa dengan kehendak bebas yang kita miliki. Ketika beranjak remaja, kita jadi semakin tahu apa yang kita sukai, karena kedua orang tua kita tidak ikut campur akan bagaimana kita menjalani kegiatan di sekolah, sehingga kita dapat mengeksplorasi hobi kita. Entah itu menggambar, bermain musik, membaca buku, dan sebagainya. Namun, ketika kita melihat bagaimana orang tua kita yang sibuk bekerja tidak memberikan kita kasih sayang, maka kita akan menganggap bahwa orang tua kita tidak peduli dengan kita, dan kita menjadi individu yang suka mencari perhatian, berlaku seenaknya karena tidak ada pengawasan orang tua atau hal lain yang memiliki potensi merugikan orang lain. Kita dapat melihat bagaimana dua kemungkinan dapat terjadi ketika kita terlahir di keluarga dengan orang tua yang sibuk bekerja. Pilihan pertama adalah menggunakan kebebasan untuk menggali potensi diri. Pilihan yang kedua, menjadi pribadi yang haus akan kasih sayang orang lain dengan mencari perhatian. Pilihan yang kita buat sejak kecil ini akan menjadi sangat penting ketika kita beranjak dewasa. Kita dapat menarik benang merah bagaimana kejadian demi kejadian menuntun kita kepada pelajaran kehidupan yang lebih besar. Seperti bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang mandiri ketika bekerja, atau bagaimana kemudian kita terus bergantung kepada orang tua secara finansial dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menarik benang merah akan setiap kejadian yang hadir di hidup kita sebenarnya membangun kita menjadi diri kita yang sekarang. Artinya, setiap kejadian yang hadir di hidup kita saat ini adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Kita harus berhenti beranggapan bahwa orang lain bertanggung jawab atas kehidupan kita, karena ini adalah bentuk dari pelajaran mengenai mental korban, di mana kita merasa terzolimi, tersakiti, atau dirugikan oleh orang lain, padahal sesungguhnya apa yang kita alami adalah buah dari karma kita sendiri. Jika kita sudah memahami hal ini, kita dapat mulai keluar dari pola berulang yang selama ini menciptakan benang kusut di rajutan karma kita. Mulailah dengan keluar dari zona nyaman, sehingga sedikit demi sedikit kita dapat meninggalkan trauma masa lalu kita.